Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena di dalam kehidupan kami boleh diperjumpakan dengan hal-hal kecil, perkara-perkara kecil yang patut kami hadapi dengan penuh kesetiaan. Oleh karena itu, kami membutuhkan tuntunan dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mensikapi dengan baik dan dengan bijaksana setiap hal-hal kecil dalam kehidupan kami yang menuntun pada kerajaan Allah. Perkenankanlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati setiap kami untuk mengisi relung-relung hati kami yang dalam dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, pedang atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan yang ke-52. Demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang,
yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu menyampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita tidak menghiraukan, bahkan menyepelekan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita kerajaan Allah dalam hal kecil. Kerajaan sorga atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai Basileia Ouranos. Artinya adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan hak-haknya melawan kekuasaan iblis dan pengaruh pola dunia ini. Yang kedua, Allah mengungkapkan dirinya dengan penuh kuasa dalam semua karyanya, termasuk karya keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini adalah bagian dari 5 perumpamaan yang dikisahkan di dalam Matius pasal 13, yaitu berkisah tentang perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, dan juga perumpamaan tentang pukat dengan sebuah perintah di dalam Matius 13 ayat 9 dan juga 43b, bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan itu supaya ajarannya itu menjadi lebih jelas dan lebih mudah diingat.
Ketika ia berkata-kata dengan perumpamaan, ia hanya menjelaskan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Namun, mereka yang tetap menolak pesannya akan tetap buta secara rohaninya dan akan tetap bertanya-tanya mengenai maksud dari perumpamaannya itu. Tuhan Yesus membuat perbedaan yang jelas antara mereka yang dikaruniakan telinga untuk mendengar dan mereka yang bersikeras untuk tidak percaya. Pernah mendengar namun tidak benar-benar mengerti, dan yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Kebenaran rupanya bukanlah musik yang manis didengar bagi semua telinga. Karena tidak semua orang tertarik, tidak semua orang berminat pada hal yang mendalam tentang kerajaan Allah ini. Bagi mereka yang betul-betul ingin mendengarkan kebenaran ilahi, perumpamaan sangat efektif dan mudah diingat. Perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan kebenaran secara mendalam, penuh dengan penggambaran dan mudah diingat. Perumpamaan Tuhan Yesus merupakan berkat bagi mereka yang mau mendengar. Namun bagi mereka yang menolak kebenaran, perumpamaan justru menjadi pernyataan akan penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perumpamaan yang kita bersama-sama baca di dalam perikop bacaan Injil hari ini mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam hal kecil. Dan yang pertama, bahwa karya Allah di dunia ini dimulai dari sesuatu yang nampak kecil, tetapi memiliki dampak atau pengaruh yang besar. Seperti yang dikisahkan di dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi tadi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ini mengajarkan bahwa kerajaan Allah dalam hal kecil itu dapat muncul dalam karya Allah di dunia yang dimulai dari sesuatu yang nampaknya kecil tetapi memiliki dampak atau pengaruh yang besar. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi mengandung pesan pengaruh kecil yang menghasilkan dampak yang besar. Pengaruh yang mungkin bisa terjadi di dalam masyarakat. Seperti ragi yang menghasilkan roti yang dapat mengembang. Kehidupan kita sebagai orang percaya juga dapat memiliki pengaruh yang positif di dalam masyarakat sekitar kita. Di dalam tindakan kita yang baik, kita dapat memberikan sumber inspirasi, kita dapat memberikan harapan dan kebaikan bagi orang lain.
Meskipun tampaknya itu adalah hal kecil, tetapi pengaruh positif yang kita berikan dapat mengubah hidup orang lain dan dapat membangun komunitas yang baik. Perubahan pribadi yang berkelanjutan, seperti biji sesawi yang tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar. Setiap langkah kecil menuju perubahan positif di dalam kehidupan pribadi kita juga memiliki konsekuensi yang ada dalam jangka yang panjang. Mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, mengasah keterampilan kita terus-menerus, belajar bertumbuh di dalam iman kita, dan itu pasti akan membawa perubahan yang signifikan di dalam hidup kita seiring dengan waktu. Meskipun prosesnya mungkin lambat, tetapi langkah kecil itu penting bagi sebuah perubahan. Pengaruh di dalam sebuah hubungan. Perumpamaan ini juga dapat diterapkan dalam hubungan interpersonal kita. Tindakan kecil yaitu kasih maupun perhatian, kata-kata yang penuh dengan penghiburan, dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Itu dapat membawa perubahan yang besar di dalam hubungan kita. Setiap momen kebaikan yang kita berikan dan itu dapat membangun ikatan yang kuat. Itu dapat memperbaiki hubungan yang retak dan dapat memulihkan hati yang terluka. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk kita tidak meremehkan pengaruh kecil yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam tindakan, di dalam kata-kata kita yang baik, kita dapat menjadi agen perubahan yang positif yang mempengaruhi dunia di sekitar kita, baik di dalam masyarakat, baik di dalam hubungan kita pribadi, maupun di dalam kebersamaan kita dengan yang lainnya. Mari kita bersedia menjadi biji sesawi yang membawa terang dan juga harapan bagi dunia di sekitar kita. Lalu yang kedua, kerajaan Allah dalam hal kecil dapat kita jumpai dalam perjumpaan dengan Kristus yang adalah sama seperti menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yang tertulis di dalam Matius pasal 13-44 dalam perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga yang demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Pada bagian yang kedua ini, kerajaan Allah dalam hal kecil dapat kita temui di dalam perjumpaan dengan Kristus yang adalah sama seperti menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga memberikan pengajaran tentang bagaimana kita di dalam hidup kita menemukan kebernilaian dan kepentingan yang sebenar-benarnya dari kehidupan kita. Bagaimana kita menetapkan sebuah prioritas yang benar. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk mencari dan menghargai apa yang benar-benar berharga di dalam kehidupan kita. Mengorbankan yang lebih rendah untuk yang lebih tinggi. Dalam perumpamaan mutiara yang berharga ini, si pembeli menjual segala sesuatu miliknya untuk mendapatkan mutiara yang berharga. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus siap mengorbankan
apapun yang menghalangi kita untuk kita dapat mengalami dan memelihara apa yang benar-benar berharga di dalam kehidupan kita. Hal ini misalnya termasuk kebiasaan buruk kita, keegoisan kita, kenyamanan kita, dan tujuan-tujuan hidup kita yang masih salah. Ketika kita bersedia untuk melepaskan hal-hal yang kurang berharga ini, kita akan dapat menemukan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkat. Penilaian yang bijaksana. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita penilaian yang bijaksana. Bagaimana orang menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga ini mengerti nilai sebenarnya dari apa yang mereka temukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru di dalam membuat penilaian dan keputusan. Sebaliknya kita harus mempertimbangkan nilai yang lebih dalam, berpikir jangka panjang, dan hal ini berlaku di dalam kita mengambil keputusan-keputusan, misalnya keputusan finansial atau hubungan atau karir dan aspek-aspek lain kehidupan kita. Kepuasan di dalam hal yang sederhana. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa ketika kita menemukan harta terpendam atau mutiara yang berharga, kita merasa puas dan berharga. Dalam kehidupan sehari-hari ini mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal yang sederhana. Kebahagiaan tidak selalu ditemukan dalam kekayaan materi atau pencapaian dunia, tetapi dalam hal hubungan yang sehat, kehidupan spiritual yang begitu kaya, dan membagikan kasih kepada orang lain. Perumpamaan ini membantu kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang benar, dengan menemukan dan menghargai apa yang benar-benar berharga dalam hidup kita. Kita dapat hidup dengan prioritas yang benar. Kita dapat mengorbankan yang lebih rendah untuk yang lebih tinggi. Kita dapat membuat penilaian yang bijaksana dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Oleh karena itu marilah kita berusaha menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga di dalam hidup kita dan membiarkan nilai-nilai yang abadi memandu langkah-langkah kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga dari kerajaan Allah dalam hal-hal kecil ini mengajar kita agar bahwa semua manusia pada akhirnya akan menghadapi penghakiman Allah pada akhir zaman. Pukat adalah jaring atau jala besar dan begitu panjang untuk menangkap ikan. Dari perumpamaan pukat ini memberikan pengajaran kita tentang akhir zaman dan penghakiman. Dan kepada kita bersama diingatkan di dalam hidup kita ini untuk kita bertanggung jawab secara pribadi untuk terus melakukan evaluasi yang terus-menerus, menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran akan akhir zaman dan mempraktekkan kasih penyelamatan bagi orang lain dengan mengintegrasikan pengajaran perumpamaan ini dalam kehidupan kita. Kita dapat tumbuh dalam kebijaksanaan, menghargai nilai yang benar, dan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat dan jala ini untuk menggambarkan hari penghakiman. Ia berbicara kepada murid-muridnya yang mengenal bagaimana menangkap dan menyortir ikan. Ikan yang baik menggambarkan orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan. Ikan yang tidak baik menggambarkan orang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ikan yang baik disimpan di dalam pasu, tempayan, atau sorga. Ikan yang tidak baik dibuang ke dalam dapur api atau neraka.
Perumpamaan tentang pukat ini merupakan perumpamaan terakhir Tuhan Yesus yang menegaskan kembali tentang akan adanya penghakiman terakhir. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mengambil keputusan. Apakah kita akan hidup dalam kebahagiaan atau hidup dalam penderitaan? Di dalam Matius 25 ayat 21 maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 25 pasal 25 ayat 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dari perumpamaan yang sudah disampaikan Tuhan Yesus mengenai harta terpendam, mutiara yang berharga, dan pukat, mengajarkan kita tentang mencari apa yang benar-benar berharga. Dan kita harus rela mengorbankan hal yang kurang berharga. Dan kita diminta untuk bertanggung jawab dan terus melakukan evaluasi dalam hidup kita. Kita pun diajak untuk hidup dengan kesadaran akan pertanggungjawaban di akhir kehidupan kita. Dan kita diajak untuk menyebarkan kasih. Dengan menerapkan pengajaran perumpamaan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan dapat hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu menghargai yang abadi dan mempengaruhi setiap orang dalam kehidupan kita dengan kebaikan demi kebaikan. Tuhan memberkati.